Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, teman-teman sekalian, perkenalkan kami dari kelompok 8 Imunologi. Di sini saya akan memperkenalkan narasumber kita. Pertama, itu ada Vita Ayunaviana. Beliau nanti yang akan kita wawancari terkait materi alergi yang akan kita combine dengan imunologi seperti itu. Nah, tujuan dari wawancara kami sendiri untuk mengetahui pengalaman Mbak Vita gitu terkait alergi yang dialami dan juga mengkaitkannya dengan konsep imunologi tentunya gitu. Baik, Mbak Vita boleh em, on mic dan apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, kedengeran. Baik, Mbak Vita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Oke, saat ini sedang di mana, Mbak? Lagi di rumah. Oke, sehat ya? Ya, alhamdulillah. Oke, baik Mbak. Sebelumnya kita izin ya untuk wawancara terkait alergi yang Mbak Vita alami gitu untuk pemenuhan tugas imunologi kita. Untuk pertanyaan yang pertama, mohon izin Mbak, kira-kira alergi yang Mbak rasakan itu apa ya? Dan mungkin boleh diceritakan secara singkat seperti itu. Jadi aku tuh alergi udang kan. Nah, itu tuh kalau misalkan kita lagi makan udang tuh Hmm. perutnya tuh sakit. Tapi sakitnya tuh yang nggak bisa dijelasin gitu loh. Kayak sakit bukan mules, cuman tuh bukan yang pengen BAB atau apa tuh bukan. Itu tuh terus nanti tuh lama-lama tuh kayak muncul merah-merah gitu. Merah-merah gitu terus awalnya paling cuman di tangan atau apa gitu terus lama-lama ke muka sampai ke sini kepala terus kayak gatel banget kalau misalkan udah sampai di kepala tuh kayak rasanya tuh nggak enak gitu kayak apa ya Ya, terus kayak ada sedikit panas-panasnya gitu. iya, iya, Eh, paham. Paham. ya Oke, terus untuk alergi udangnya itu muncul ketika Mbak mengkonsumsi banyak udang, apa cukup satu aja udah bisa menimbulkan alergi seperti itu, Mbak? kadang ya, kadang Hmm. tuh kalau eh, cuman makan kerupuk udang nih, kerupuk Hmm. udang itu udah ini apa namanya udah gatel. Terus kalau misalkan makan udang yang apa namanya, yang biasanya kan ada tuh udang yang di gacoan, itu juga udah gatel. Padahal cuman Oh. campuran aja kan, itu udah itu udah gatel. Oke, berarti tidak dipengaruhi secara kuantitas ya, Mbak, tapi emang secara dari jenisnya juga emang udah alergi gitu ya. Ya. Apakah Mbak Vita juga mengalami kepalanya sakit seperti itu, Mbak? Apa cukup gatel merah seperti itu? Kalau aku cukup gatel merah sih. Oke, untuk gatel merahnya itu bertahan berapa jam, Mbak? Atau mungkin bisa sampai harian gitu? Enggak, cuman beberapa jam aja, tapi apa ya, nggak tahu pastinya berapa jam gitu. Oke, kalau sejauh ini kira-kira Mbak Vita menangani alerginya seperti apa? Kayak mungkin Kalau mengkonsumsi obat atau cukup kompres atau emang dikurangi faktor penyebabnya seperti itu? kalau aku biasanya minum obat itu Oh, minum sembuh. obat. Boleh Mm, disebutkan jenis obatnya, Mbak? Cetirizin biasanya. Oke, berarti itu dalam kondisi penanganan pertama ya, langsung minum obat gitu ya? Hmm. Oke. Pernah mencoba obat lain selain cetirizin atau mungkin ada alternatif lain untuk penanganan pertamanya? Hmm. Oh, mungkin dulu pernah coba apa ya, CTM kali ya, Oh dulu iya. itu. Terus pernah juga eh, waktu itu kan malam-malam kan, nggak mungkin buat pergi ke apotek, jadi aku biarin aja, terus paginya udah sembuh. Oh, berarti itu reaksinya langsung muncul seketika gitu ya, Mbak, setelah mengonsumsi? Beberapa menit setelah konsumsi. Oke. Apa sudah pernah konsultasi dengan dokter? Belum sih. Belum pernah gitu. Oke, Mm-mm. ini tuh Mbak Vita menyadari alergi itu muncul ketika usia berapa? Atau mungkin baru-baru ini gitu? Kayaknya itu tuh SMP deh. Oh, SMP. Pernah sampai sesak nafas gitu nggak, Mbak? Alhamdulillah enggak, kalau alergi nggak sampai sesak nafas. Oh, oke. Apa tadi kan udah cukup banyak ya dampak alerginya, misalnya kayak gatal-gatal atau bahkan perut sakit gitu kan. Kira-kira alergi seperti itu benar-benar mempengaruhi atau bahkan mengganggu aktivitas Mbak Vita nggak sehari-harinya gitu? Atau bahkan dulu waktu SMP malah sempet ya nggak berangkat sekolah gitu ya buat karena dapat alerginya itu tadi.
Enggak sih. Oh, enggak ya. Berarti Heeh. ringan ya termasuknya. Iya, heeh. Oh, oke oke oke. Jadi eh, sebenarnya cukup yang saya tanyakan seperti itu Mbak. Jadi harapan kami juga semoga Mbak Vita cepat sembuh gitu kan. Ya mungkin solusi dari kami dicegah faktor pemicunya gitu ya. Dan ya banyak-banyak istirahat juga kalau memang dirasa badannya kurang enak gitu kan. Takutnya nanti muncul alergi lagi dan mungkin lebih hati-hati lagi gitu ya untuk memperhatikan karena tadi disebutkan kalau bahan yang mengandung udang aja udah bisa menyebabkan alergi seperti itu gitu. Jadi kami dari kelompok 8 Mbak terima kasih banyak untuk waktu yang sudah Mbak berikan kepada kami dan eh, terima kasih banyak juga untuk kesediaannya menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait alergi yang Mbak alami seperti itu. Semoga sehat selalu. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8. Kami akan mempresentasikan mengenai alergi dan hipersensitivitas. Slide berikutnya. Kelompok kami terdiri dari 7 anggota. Yang pertama ada Zaskia Amelia, kemudian ada Vita Ayunoviana, kemudian ada Tazkia Demi Aila, ada Switenia Fristi, ada Tri Nur Azizah, ada saya sendiri Wafi Alawiyah, dan ada Tiara Marcella. Dari hasil wawancara yang telah kita lakukan terhadap narasumber, narasumber mengalami reaksi alergi setelah mengkonsumsi udang, yaitu berupa gejala seperti nyeri perut, ruam merah, atau awalnya di tangan meluas ke wajah dan kepala gatal. Waktu muncul beberapa menit setelah paparan. Pemicunya bukan jumlah udang, tetapi bahan yang dasarnya udang. Riwayatnya sejak SMP belum pernah konsultasi ke dokter. Cara penanganannya adalah dengan mengkonsumsi cetirizine sebagai pertolongan pertama. Kemudian, hipersensitivitas itu merupakan reaksi berlebihan yang tidak diinginkan karena terlalu sensitifnya respon imun yang dihasilkan oleh sistem imun. Reaksi hipersensitivitas berdasarkan mekanisme dan waktu yang dibutuhkan untuk reaksi dibagi menjadi 4 tipe, yaitu tipe 1 alergi, tipe 2 sitotoksik, tipe 3 kompleks imun, dan tipe 4 sel T. Yang pertama, tipe 1. Mekanisme terjadi saat tubuh menghasilkan antibodi IgE terhadap alergen. Zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya seperti debu, serbuk sari, makanan laut seperti udang. Reaksinya sangat cepat dalam hitungan menit. Contoh alergi makanan udang, kacang, asma alergi, rinitis alergi, dan anafilaksis. Lalu yang kedua, tipe kedua, mekanismenya terjadi saat kompleks antigen antibodi terbentuk berlebihan dan menumpuk di jaringan. Hal ini memicu peradangan. Reaksinya, jaringan rusak akibat peradangan kronis. Contohnya, lupus erythematosus sistemik, artritis reumatoid, dan glomerulonefritis. Tipe hipersensitivitas tipe 3. Mekanisme terjadi saat kompleks antigen antibodi terbentuk berlebihan dan menumpuk di jaringan, memicu peradangan. Reaksi jaringan rusak akibat peradangan kronis. Contoh lupus erythematosus sistemik atau SLE, artritis reumatoid, glomerulonefritis. Tipe 4 yaitu mekanismenya dimediasi oleh sel T bukan antibodi dan berlangsung lambat 24 sampai 72 jam. Reaksi terjadi peradangan di lokasi paparan. Contoh dermatitis kontak misalnya karena logam atau nikel.
tuberkulosis, reaksi terhadap obat tertentu. Pasien menunjukkan reaksi hipersensitivitas tipe 1, yaitu suatu bentuk alergi yang dimediasi oleh IgE dan terjadi dengan cepat setelah paparan alergen. Dalam hal ini adalah udang. Pada tahap sensitisasi awal, alergen memicu aktivasi sel T helper 2, TH2 yang menghasilkan IL-4, mendorong sel B untuk memproduksi IgE. Antibodi IgE ini kemudian berikatan dengan reseptor Fc epsilon RI pada sel mas. Saat terpapar kembali, alergen mengikat IgE yang telah menempel di sel mas, memicu aktivasi sel mas dan degranulasi, yaitu pelepasan zat-zat seperti histamin. Histamin inilah yang menimbulkan gejala klinis seperti nyeri perut, ruam merah, dan rasa gatal. Selain itu, interaksi antara CD40 pada sel B dan CD40L pada TH2 turut memperkuat respon imun, menyebabkan produksi IgE yang lebih banyak dan memperburuk reaksi alergi. Selanjutnya, riwayat alergi sejak SMP menunjukkan adanya sensitivitas sebelumnya, di mana tubuh telah membentuk IgE spesifik terhadap alergen udang. Penggunaan cetirizine atau antihistamin sebagai pertolongan pertama sesuai untuk menghambat efek histamin. Pasien belum pernah konsultasi ke dokter sehingga diagnosa klinis belum dikonfirmasi, tetapi gejala dan kronologi sesuai dengan karakteristik hipersensitivitas tipe 1. Alergi udang terjadi karena sistem imun mengenali protein udang sebagai ancaman dan memicu pelepasan histamin dari sel mas yang menyebabkan gejala seperti gatal dan ruam. Cetirizine bekerja dengan menghambat reseptor histamin sehingga mencegah histamin menimbulkan reaksi lebih lanjut. Karena itu, cetirizine aktif sebagai pertolongan pertama untuk meredakan gejala alergi ringan meskipun reaksi imunologi sudah terjadi. Namun bila gejala berat muncul, penanganan medis segera tetap terjadi. Sekian presentasi dari kelompok 8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.